kita akan belajar tentang materi termokimia. Sebelum masuk ke termokimia, kita harus paham dulu apa itu panas dan apa itu dingin. Panas itu sebenarnya adalah energi kinetik ya. Jadi panas itu adalah suatu partikel bergerak lebih cepat daripada biasanya. Sementara kalau dingin itu adalah pada saat partikel bergerak lebih lambat daripada biasanya. Nah, biasanya itu relatif. Energi. Kita bicara energi. Energi terbagi menjadi dua macam, yaitu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Lalu ada pengertian sistem dan lingkungan di dalam termokimia. Sistem adalah tempat yang kita kaji atau tempat terjadinya suatu reaksi kimia, ini adalah kesepakatan. Sementara lingkungan adalah daerah di luar sistem, di luar daerah yang kita amati. Sistem dan lingkungan mempunyai perbedaan energi ya. Kalau sistem itu energinya lebih ke energi potensial, sementara kalau lingkungan energinya adalah energi kinetik. Energi kinetik di lingkungan terukur sebagai panas, sementara energi pada sistem itu disebut sebagai energi kimia. Pada lingkungan, energi kinetik atau energi panas yang dikeluarkan itu dilambangkan dengan Q. Dengan Q itu adalah singkatan dari quantity. Sementara di energi kimia itu dilambangkan dengan H. H adalah heat content. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa menghitung berapa nilai H atau entalpi. Yang bisa kita hitung hanyalah perubahan entalpinya. Kita hanya bisa menghitung perubahan yang terjadi di lingkungan untuk memprediksi perubahan yang terjadi pada sistem. Kita bisa menghitung perubahan energi yang ada di lingkungan dengan cara menghitung Q sama dengan MC delta T. Ini adalah rumus SMP. Dan ada beberapa rumus Q yang lain. Pada dasarnya sih intinya mainkan satuannya ya. Kalau kalian lihat C-nya, nanti satuannya apa, ujung-ujungnya bagaimana caranya biar kalian dapat Q itu sebagai joule energi. Oke, lanjut ke sistem termokimia. Nah, di dalam termokimia tadi ada sistem dan ada juga lingkungan. Sistem adalah yang kita amati, sementara lingkungan adalah daerah yang ada di luar sistem. Bicara tentang perpindahan energi, kalau ada panah masuk seperti ini, namanya energi berpindah dari lingkungan menuju ke sistem, disebut sebagai endotherm. Sementara kalau ada panah seperti ini dari sistem, energinya keluar ke lingkungan, disebut sebagai reaksi exotherm. Kita bahas yang endotherm terlebih dahulu. Pada endotherm, karena energi dari luar masuk ke dalam, berarti energi yang di dalam ini bertambah, energi yang di luar berkurang. Jadi delta H dan Q itu selalu berkebalikan. Kalau kalian dapat dari rumus MC delta T, maka kalian dapat delta T-nya itu karena di sini minus, berarti delta T-nya minus. Delta T minus karena suhu berubah menjadi lebih rendah gitu. Berarti reaksi endotherm itu biasanya lingkungan itu menjadi lebih dingin karena suhu berubah menjadi lebih rendah. Ya. Sementara kalau reaksi exotherm, itu energi di sistem itu akan berkurang, sementara energi di lingkungan akan bertambah. Berarti delta T-nya itu karena Q-nya positif, berarti delta T-nya adalah positif, berarti suhu akhir itu lebih tinggi daripada suhu awal. Delta T positif karena suhu berubah menjadi lebih tinggi, lingkungan mendapatkan energi, maka lingkungan berubah menjadi lebih panas. Nah, sebelumnya dipahami dulu bahwa panas itu hanya terukur di lingkungan. Jadi sistem itu tidak ada istilah panas ataupun dingin karena panas itu energi kinetik. Jadi hanya terukur di lingkungan. Sementara sistem itu energinya potensial bukan energi kinetik. Nah, sekarang kembali lagi belajar tentang reaksi kimia, bahwa reaksi kimia itu dari reaktan sebelah kiri berubah menjadi sesuatu produk di sebelah kanan. Nah, ini adalah grafik energi reaksi dari reaktan menuju produk. Ini adalah grafik Hess namanya. Dari reaktan menuju produk, kalau kita lihat di sini, energi reaktan itu segini. Ini grafiknya H. H adalah entalpi. Sumbu X-nya ini nggak penting. Yang penting adalah sumbu Y-nya. Di sini terlihat bahwa energi R, energi reaktan, itu rendah, energi produk tinggi. Berarti reaksi ini adalah reaksi endotherm, karena produknya mempunyai energi lebih tinggi daripada reaktannya. Sementara ini kebalikannya. Reaktan mempunyai energi lebih tinggi daripada produk, berarti dia melepaskan energi ke lingkungan. Berarti reaksinya adalah exotherm. Ini adalah grafik endotherm. Naik, grafik exotherm turun karena energinya dilepas ke lingkungan. Energi produk menjadi lebih kecil setelah dia melepaskan energi. Delta H-nya positif, naik, delta H-nya negatif, turun. Oke, ini adalah penyetaraan reaksi, kita skip aja. Nah, contoh reaksi diagram Hess endotherm. Di sini ada reaksi, misalnya A berubah menjadi B,
delta H-nya positif. Di sini adalah penulisan grafiknya. Langsung aja ke contohnya. Misal kita punya H2O di sini menjadi H2O. Perbedaannya di sini adalah perubahan fisika ya. H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Liquid menjadi gas itu butuh panas, jadi delta H-nya positif. Grafik endotherm. Sementara kalau di sini adalah grafik exotherm, saya berikan contoh perubahan kimia. Sini CH4 dibakar, CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Reaksi pembakaran itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O apabila reaktannya itu memiliki C dan H. Nah, reaksi pembakaran tentu kan lingkungan menjadi panas, berarti dia adalah exotherm, delta H-nya adalah negatif. Di sini grafiknya seperti ini. Di sini ada beberapa contoh soal daerah terjadi reaksi kimia ataupun perubahan fisika yang kita kaji dalam termokimia, disebut dengan sistem. Perubahan yang terjadi pada sistem hanya bisa diprediksi melalui perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi pada sistem, yang kita lihat adalah perubahan lingkungan. Soal ketiga, senyawa A direaksikan dengan senyawa B di dalam gelas kimia, ternyata setelah bercampur terjadi reaksi dan dasar gelas kimia menjadi panas. Apa yang terjadi? Berarti panas itu hanya terukur di lingkungan ya. Berarti lingkungan mendapatkan energi dari sistem. Jadi energi dikeluarkan dari sistem ke lingkungan, berarti terjadi reaksi exotherm. Lanjut, soal keempat. Dalam proses perubahan fisika dari padat menjadi gas menyublim terjadi perpindahan energi dari mana ke mana. Ini disebut sebagai apa? Nah, ada sedikit perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia ini akan mempengaruhi lingkungan, sementara perubahan fisika itu dipengaruhi lingkungan. Kalau perubahan kimia itu kalau menghasilkan panas itu exotherm, kalau menyebabkan dingin itu endotherm. Tapi kalau perubahan fisika itu lebih ke dia butuh panas atau butuh dingin karena dia tergantung lingkungan. Jadi kalau misalnya menyublim itu kan perubahan dari padat ke gas. Perubahan dari padat ke gas itu kan butuh panas, berarti dia endotherm. Butuh panas, bukan menyebabkan panas, tapi butuh panas, endotherm. Maka semua perubahan fisika yang butuh panas, dari padat ke cair, dari cair ke gas, ataupun dari padat ke gas, itu semuanya adalah endotherm. Sementara kalau misalnya reaksi yang butuh dingin, berarti dari gas ke padat, gas ke cair, ataupun cair ke padat, itu semuanya reaksi exotherm. 3 contoh ini sudah kita bahas barusan ya. Oke, sampai di sini dulu ini video pertama termokimia. Thank you.